Para goblin ini dianggap sebagai makhluk paling lemah di seluruh alam iblis. Dan, sejujurnya, reputasi itu memang pantas mereka dapatkan. Separuh dari mereka tampak seperti akan kalah jika bertarung melawan ayam yang sedang marah. Namun saat pasukan musuh menyerbu wilayah mereka tidak lari. Mereka memancing musuh ke celah sempit, menjatuhkannya ke dalam lubang tersembunyi, menghancurkannya dengan bebatuan, dan menghabisi yang tersisa dalam formasi. Dan dalang dibalik semua ini bukanlah seorang raja iblis legendaris. Dia hanyalah seorang pegawai kantoran yang kelelahan yang akhirnya mendapatkan promosi. Sialnya, promosinya adalah menjadi seekor goblin. Kini Hyun Min memiliki 47 goblin yang kelaparan, nyaris tanpa makanan, dan hanya punya waktu 4 hari untuk bersiap perang. Pada dasarnya, dia telah dipindah tugaskan dari mengelola rekan kerja yang tidak berguna menjadi mengurus rekan kerja hijau bertubuh mungil. Jadi, bagaimana pria kita ini mengubah suku terlemah di alam iblis menjadi pasukan goblin yang terorganisir? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke hari ketika kehidupan dan karier pria itu berakhir secara tak terduga. Matahari sudah terbenam, tapi kereta itu masih terus melaju. Gerbong itu sangat padat. Seorang pekerja kantoran yang lelah berdiri di tengah kerumunan. Dia menghela napas panjang. Dia merasa seolah ingin mati saja. Sebuah pengumuman memberitahukan penumpang bahwa mereka telah tiba di stasiun Uido dan pintu akan terbuka di sebelah kiri. Pria yang lelah itu terdorong ke samping saat seseorang memaksa lewat menuju pintu. Dia berdecak kesal. Kemudian dia melihat sesuatu, sebuah kursi kosong. Menemukan kursi kosong di jalur 9 saat jam sibuk terasa bagaikan sebuah mukjizat. Dia langsung mendudukinya. Sungguh nikmat. Akhirnya, dia bisa bernapas lega. Pria yang kelelahan ini adalah manajer Oh Hyun Min, berusia 33 tahun. Dia masuk ke sekolah bisnis Universitas S sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya dan lulus dengan predikat terbaik juga. Dia bahkan lulus ujian akuntan publik saat masih kuliah. Setelah itu, dia bergabung dengan sebuah perusahaan besar sebagai rekrutan terbaik. Dia menjadi manajer termuda dalam sejarah perusahaan dan hampir bisa dipastikan akan menjadi eksekutif termudanya juga. Setiap kali para petinggi perusahaan menemui jalan buntu, mereka selalu mengatakan hal yang sama. Serahkan saja pada Oh Hyun Min. Dia dikenal sebagai pria yang bisa mencapai kemustahilan, seseorang yang selalu memberikan hasil meski itu membunuhnya. Namun saat duduk di kereta itu, dia terlihat sangat kelelahan. Lembur 3 bulan berturut-turut akhirnya menguras habis tenaganya. Matanya perlahan terpejam. Tiba-tiba, dia tersentak bangun. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah tertidur. Dia mengira telah melewatkan stasiun tujuannya, tetapi lingkungan sekitarnya telah berubah total. Entah bagaimana, dia sedang duduk di singgasana yang berada di antara 2 tebing, dan sekumpulan goblin tengah merayakannya. Mereka bersorak kegirangan. Sebagian besar dari mereka bahkan menangis bahagia. Hyun Min mengucek matanya, tercengang dengan apa yang dilihatnya. Para goblin menari dengan liar, dan salah satu dari mereka bahkan menari breakdance. Hyun Min hanya bisa menghela napas panjang. Ini adalah bulan ketiganya lembur berturut-turut. Dia pasti sudah mati karena terlalu banyak bekerja atau pada akhirnya telah kehilangan akal sehatnya. Para goblin itu terus berpesta. Suara mereka luar biasa berisik. Hyun Min hanya bisa menggertakkan giginya saat menatap mereka. Rasa jijik terpancar jelas di wajahnya. Dia memperhatikan kulit hijau dan telinga panjang mereka. Dilihat dari sudut manapun, mereka benar-benar goblin, sama seperti yang pernah dia lihat di game dan anime. Namun para goblin ini berpesta karena junjungan mereka akhirnya tiba. Mereka benar-benar memujanya. Hyun Min tak percaya mereka berbicara bahasa Korea, dan sangat fasih pula. Dia bertanya-tanya, apakah dialah junjungan yang mereka maksud. Tepat pada saat itu, seekor goblin kecil berlari ke arahnya. Ia bergegas naik ke singgasana. Goblin bayi itu membawa sebuah buah yang aneh, dan ia mempersembahkan buah itu kepada sang junjungan, Hyun Min. Hyun Min menatapnya dengan bingung. Dia belum pernah melihat buah seperti itu sebelumnya. Mungkin ini hanya imajinasinya saja, tetapi sepertinya ada sesuatu yang berdenyut di balik kulit buah itu. Lalu dia menyadari sesuatu. Setiap goblin menatapnya penuh harap, terutama si bayi goblin. Dia tahu bahwa menolak untuk memakannya akan membuatnya terlihat seperti orang jahat. Tepat pada saat itu, perutnya keroncongan. Buah di tangannya itu membuatnya jijik, tetapi perutnya tak mau berhenti meronta. Makanan terakhirnya hanyalah kimbab segitiga dari minimarket. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memakannya. Rasanya langsung membuatnya terkejut. Para goblin mengawasi dengan saksama, menunggu untuk melihat reaksinya. Saat dia mengunyahnya, dia menyadari bahwa ini adalah buah terlezat yang pernah dia cicipi. Saat mereka melihat ekspresinya yang puas, setiap goblin meledak dalam perayaan. Awalnya dia hanya berniat menggigitnya sekali, tapi dia malah menghabiskan semuanya. Lalu, tanpa peringatan, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia ambruk dan merangkak. Kepalanya tiba-tiba mulai berputar. Hyun Min langsung mencurigai buah itu. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di hadapannya.
Panel itu menampilkan nama lengkapnya, posisinya sebagai junjungan, dan wilayahnya, Lembah Batu Merah, dengan populasi sebanyak 47 jiwa. Karakteristiknya meliputi lembur dan pidato, sementara satu-satunya alat yang tersedia baginya adalah wiki. Hyunmin menatapnya dengan sangat terkejut. Dia tak percaya bahwa dia sedang melihat sebuah hologram sungguhan. Kemudian panel itu mengeluarkan suara peringatan. Sebuah peringatan pun muncul. Perang wilayah akan dimulai dalam 4 hari, 3 jam, 5 menit, dan 58 detik, dan penghitung waktunya sudah mulai mundur. Hyunmin tidak tahu apa artinya semua itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang perang wilayah. Seakan memahami kebingungannya, sistem itu mulai menjawabnya. Sistem itu menjelaskan bahwa perang wilayah mengharuskan seorang junjungan mengerahkan setiap sumber daya yang ada untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Namun Hyunmin lebih bingung tentang siapa yang sedang berbicara dengannya. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. Kemudian dia teringat akan alat yang disebut wiki. Dia curiga bahwa alat itulah yang menjawab pertanyaannya. Sistem itu bertanya apakah dia ingin mempelajari asal-usul dan sejarah perang wilayah. Dia langsung menolaknya. Sebaliknya, dia bertanya di mana dia berada. Beberapa saat yang lalu dia sedang naik kereta bawah tanah, jadi bagaimana bisa dia berakhir di sini? Wiki menjawabnya. Dia saat ini berada di alam iblis. Namun, ia tidak bisa memberitahu lokasi tepatnya karena level wilayahnya terlalu rendah. Kebingungan Hyunmin dengan cepat berubah menjadi rasa kesal. Kemudian semuanya menjadi sunyi. Dia mengharapkan penjelasan yang jauh lebih rinci. Wiki mengulangi bahwa level wilayahnya terlalu rendah, sehingga mencegahnya memberikan informasi lebih lanjut. Dia bertanya, bagaimana cara kembali ke dunia asalnya? Sekali lagi, Wiki tidak bisa menjawab karena level wilayahnya terlalu rendah. Jawaban itu menguras semua energi dari tubuhnya. Masih linglung, Hyunmin mencubit dirinya sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi aneh. Rasa sakit itu menegaskan bahwa semuanya nyata. Rasa frustrasinya terus memuncak, tapi setidaknya sekarang dia mengerti situasinya. Jika perang wilayah semakin dekat, maka dia harus bertarung. Wiki membenarkan kesimpulannya, dan para goblin yang mengelilinginya ternyata adalah rakyatnya. Mereka semua menatapnya penuh harap. Hyunmin menatap tubuh kurus dan rapuh mereka, lalu menyadari betapa lemahnya mereka. Hyunmin mengeluh bahwa ini gila. Rakyatnya jelas kurang gizi. Lupakan soal berperang. Para goblin ini mungkin bakal kalah melawannya. Dia bertanya pada Wiki bagaimana dia bisa menang bersama mereka. Yang lebih penting, dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia kalah dalam perang wilayah. Wiki menjawab bahwa ada kemungkinan yang sangat besar dia akan mati. Ia menjelaskan bahwa jika dia kalah dalam perang wilayah, otoritas atas hidup dan matinya akan jatuh ke tangan penguasa lawan. Menurut statistik yang ada, 99,95% penguasa yang kalah dalam perang wilayah telah mati. Hyunmin hanya bisa menghela napas. Entah itu di dunia nyata atau dunia aneh ini, semuanya sama kacau balau. Di tempat kerja korporatnya, anggaran, tenaga kerja, atau waktu tidak pernah cukup. Namun entah bagaimana, laporannya tetap harus selesai besok paginya. Bahkan di sini pun, tidak ada yang berubah. Dia tetap harus bekerja dengan mempertaruhkan nyawa. Hyunmin punya satu pertanyaan terakhir untuk Wiki. Jika dia terus menang dan menaikkan level wilayahnya, bisakah dia akhirnya kembali ke rumah? Wiki menjawab bahwa itu mungkin saja. Wiki mulai menjelaskan tingkat kelangsungan hidup para penguasa yang baru diangkat dalam perang wilayah pertama mereka, tapi Hyunmin menghentikannya. Dia sudah cukup mendengar. Dia bangkit dari takhta, lalu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Setelah tahu bahwa dia mungkin akan mati dalam 4 hari di dunia asing yang aneh ini, Hyunmin memilih untuk tetap tegar. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang perang wilayah atau apa yang menantinya. Namun bagaimanapun juga, dia masih punya waktu 4 hari. Oh, Hyunmin. 33 tahun, manajer termuda dalam sejarah perusahaannya, dan pria yang ditakdirkan menjadi eksekutif termuda, tidak berniat mati di sana. Dia percaya bahwa lembur bisa menciptakan keajaiban, jadi dia mendeklarasikan, mulai malam ini, semuanya akan bekerja lembur. Para goblin mengikuti Hyunmin lebih dalam ke wilayah tersebut. Saat Hyunmin menginspeksi area tersebut, dia melihat bahwa pintu masuknya sempit, tapi perlahan melebar di bagian dalam. Sesuatu langsung menarik perhatiannya. Dia bertanya pada para goblin bagaimana mereka bisa menang di medan seperti ini. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang tahu. Wiki juga tidak bisa membantu. Level wilayahnya masih terlalu rendah baginya untuk memberikan jawaban. Hyunmin menyadari bahwa dia harus memulai dari dasar. Dia memusatkan perhatian semua orang. Mulai hari itu, mereka akan mempertahankan lorong sempit itu dengan nyawa mereka. Lalu dia bertanya apa yang harus mereka lakukan pertama kali. Dia memanggil 10 goblin ke depan. Sambil menunjuk ke arah pepohonan di tebing, dia memerintahkan mereka untuk memilih pohon yang kira-kira setinggi dirinya lalu menebangnya. Para goblin itu bertanya dengan ragu, apakah dia berbicara dengan mereka. Hyunmin melotot dan berteriak bahwa tentu saja dia menunjuk mereka. Jadi mereka sebaiknya mulai bergerak. Para goblin itu pun langsung berlarian pergi. Di dalam hatinya, dia membandingkan mereka dengan prajurit tamtama.
Sepertinya, mereka hanya mau mendengar setelah ada yang membentak dan memerintah mereka. Selanjutnya, dia menginstruksikan 15 goblin untuk memanjat tebing. Mereka harus mengumpulkan setiap batu yang bisa mereka temukan dan menumpuknya di sepanjang tepi jurang. Kenegatif 15 goblin itu langsung mulai memanjat. Hyunmin memerintahkan sisanya untuk membantunya menggali lubang di dekat pintu masuk. Saat dia memberikan isyarat, para goblin mulai menggali dengan tangan kosong. Mereka tidak punya pilihan lain karena mereka tidak memiliki sekop. Hyunmin bergabung dengan mereka dan ikut menggali dengan tangannya juga. Menjelang malam, 2 bulan bersinar di langit. Batu-batu itu telah dijajarkan di sepanjang tebing. Tombak darurat telah dikumpulkan, dan lubang-lubangnya akhirnya siap. Hyunmin memuji para goblin atas kerja keras mereka. Mereka semua diselimuti debu. Kuku mereka patah, lutut mereka lecet, dan mereka terlihat sangat berantakan. Kemampuan lemburnya telah aktif. Setiap kali penghuni wilayahnya bekerja lembur, efisiensi mereka meningkat 15, sementara rasa lapar dan konsumsi stamina mereka menurun. Dengan hanya 4 hari tersisa, setiap detik sangat berarti bagi Hyunmin. Dia menyuruh para goblin untuk beristirahat sejenak dan mendengarkan baik-baik. Mereka sudah melakukan banyak persiapan sejak siang, tapi mereka belum sepenuhnya siap. Pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lalu Hyunmin bertanya, apakah ada di antara mereka yang mengerti esensi sebenarnya dari kerja lembur? Hyunmin menjelaskan bahwa lembur berarti menyiapkan segalanya di saat orang lain sedang tidur. Dia memperingatkan mereka bahwa ini akan sulit dan menyakitkan, tapi setiap tetes keringat yang mereka kucurkan sekarang akan menjadi setetes darah selama perang wilayah. Lalu dia menyemangati pasukannya dan menuntut teriakan yang kuat, dan dia ingin mereka menahannya selama 3 detik penuh. Mengikuti perintahnya, para goblin berulang kali berteriak, lembur, selama 3 detik. Hyunmin memerintahkan semuanya untuk mengambil senjata dan berkumpul. Para goblin bergegas ke posisi mereka, tapi karena terburu-buru, mereka saling bertabrakan dan jatuh tersungkur. Hyunmin bergumam bahwa mereka benar-benar kacau balau. Senjata mereka hanya berupa batu dan belati berkarat, sementara beberapa goblin bahkan bertangan kosong. Dia tidak percaya hanya ini kekuatan tempur mereka. Karena hanya ini yang dia miliki, Hyunmin harus mengambil pendekatan yang lebih strategis. Musuh mereka juga goblin, jadi dia ragu peralatan, mereka akan jauh lebih baik. Jika setiap individu memiliki kemampuan tempur yang kurang lebih sama, faktor penentunya bukan terletak pada senjata mereka, melainkan pada cara mereka menggunakannya. Hyunmin mengingat pepatah dari pemimpin sebuah organisasi yang dihormati. Menurut pria itu, setiap jawaban bisa ditemukan dalam seni berperang. Teks militer kuno mengandung banyak kebijaksanaan yang bisa diterapkan pada manajemen bisnis. Jadi Hyunmin pernah membaca semua yang bisa dia temukan. Entah di timur atau barat, peperangan infanteri selalu bermuara pada jawaban yang sama. Para prajurit berdiri bahu-membahu dan menusukkan senjata mereka ke depan sebagai satu formasi yang rapat. Bahkan tiruan kasar dari formasi itu bisa memberi mereka keuntungan. Hyunmin memerintahkan para goblin untuk membentuk satu barisan lurus yang panjang. Sayangnya, para goblin bahkan tidak mengerti cara melakukannya. Hyunmin harus mengajari mereka baris dan kolom dari awal. Dia menarik satu goblin dan memposisikannya sebagai titik acuan. Kemudian dia menempatkan goblin lain di sebelahnya. Dan satu lagi. Dia menyuruh mereka menjaga jarak yang benar. Jika mereka bisa merasakan siku goblin di sebelah mereka, berarti mereka melakukannya dengan benar. Selanjutnya, dia menginstruksikan mereka untuk menggenggam tombak dengan kedua tangan dan mengarahkan ujungnya ke depan. Kapanpun dia memerintahkan mereka maju, mereka harus melangkah satu langkah ke depan. Saat dia berteriak untuk menusuk, mereka harus menusuk secara bersamaan. Hyunmin meninggikan suaranya dan berteriak, maju. Satu goblin langsung tersandung dan jatuh. Goblin itu tampak siap menangis, tapi Hyunmin hanya menyuruhnya bangkit kembali. Lalu dia menyuruh semuanya mengulang dan merapikan barisan. Begitu mereka kembali ke posisi semula, Hyunmin memerintahkan mereka untuk maju lagi. Ada satu hal yang dia pelajari dari bekerja di dunia korporat. Kecuali jika seseorang adalah jenius yang diberkati sorga, pengulangan akan selalu mengalahkan bakat. Jadi sepanjang malam, dia memaksa mereka mengulangi formasi itu lagi dan lagi. Akhirnya, Hyunmin menyadari ekspresi mereka mulai berubah. Tangan mereka gemetar saat menggenggam tombak, dan bahu mereka merosot karena kelelahan. Hyunmin sangat mengenal ekspresi semacam itu. Mereka memasang raut wajah yang sama, seperti karyawan yang pergi ke toilet setelah laporannya ditolak untuk ketiga kalinya. Tapi Hyunmin tidak bisa membantu mereka. Jika mereka berhenti sekarang, semuanya akan berakhir di sini. Dia memerintahkan mereka untuk terus bergerak. Apapun yang terjadi, dia bertekad untuk bertahan hidup. Maka dia membuat mereka mempraktekkan formasi itu berulang kali. Latihan mereka berlanjut hingga senja tiba. Saat itu, sebagian besar goblin sudah terlalu lelah untuk tetap berdiri, tapi Hyunmin memerintahkan mereka melakukannya lagi. Dia terus mendesak mereka untuk berdiri, membentak apakah mereka pikir mereka ada di sana untuk bermain-main.
Lalu dia memperingatkan bahwa setiap kali mereka melakukan kesalahan, dia akan menambah 10 pengulangan lagi. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Itu adalah anak goblin yang sebelumnya. Hyunmin bertanya apa yang ia butuhkan. Anak itu gemetar di hadapannya, lalu dengan pelan menyarankan agar Hyunmin menyerahkan mereka saja sebagai makanan. Hyunmin menggemeretakkan giginya. Anak itu menjelaskan bahwa mereka pernah melakukannya sebelumnya. Jika mereka mengorbankan 3 anak mereka, mereka tidak perlu bertarung. Anak-anak lain segera bersembunyi di balik para goblin dewasa. Goblin kecil itu mengulurkan tangan dan menggenggam jari Hyunmin. Ia memberitahunya bahwa jika mereka melakukan ini, Hyunmin juga bisa selamat. Goblin kecil yang gemuk itu tersenyum padanya dengan ingus yang mengalir dari hidungnya. Para goblin dewasa menundukkan kepala mereka dalam kesedihan. Ekspresi Hyunmin menggelap. Dia perlahan menghembuskan napas yang tertahan. Berbicara kepada semuanya, Hyunmin mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tapi dia punya satu pertanyaan. Apakah mereka benar-benar bahagia setelah bertahan hidup dengan mengorbankan anak-anak mereka sendiri sebagai makanan? Para goblin memalingkan wajah karena malu. Hyunmin memperingatkan mereka bahwa jika mereka terus menyerah satu demi satu, pada akhirnya mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Maka dia menyatakan bahwa mereka akan bertarung dengan segala yang mereka miliki, tanpa menyerahkan sejengkal pun tanah mereka, dan tak satu pun anak mereka. Bahkan tidak sebutir pasir pun di bawah kaki mereka yang akan diserahkan. Mulai saat itu, Hyunmin tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil apapun dari mereka lagi. Para goblin meledak dalam sorak-sorai. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur perang wilayah mencapai 3 detik terakhir. Lalu hanya tersisa 1 detik. Wiki memberitahu Hyunmin bahwa perang telah dimulai. Jerita nyaring bergema di antara tebing-tebing. Ada genangan air di sepanjang jalan. Lalu seseorang melangkah langsung ke dalamnya. Goblin musuh berbaris menuju mereka. Mereka berasal dari Black Hill. Hyunmin dan beberapa goblin menunggu di pintu masuk. Dia memerintahkan mereka untuk mengangkat tombak. Di sisi lain, lorong sempit itu, goblin musuh sudah mulai mendekat. Hyunmin tahu mereka telah melakukan semua persiapan sebaik mungkin. Goblin musuh meledak dalam amarah, tapi Hyunmin sudah siap menghadapi mereka. Para goblin menahan posisi mereka. Goblin musuh mulai maju melintasi lorong sempit. Hyunmin melihat para goblinnya gemetar ketakutan. Dia memerintahkan semuanya untuk fokus. Tidak ada yang boleh bergerak sampai ke parat. Keparat itu jatuh ke dalam lubang. Goblin musuh tiba-tiba berhenti. Hyunmin diam-diam mendesak mereka untuk bergerak sedikit lebih jauh, tapi goblin musuh telah menemukan lubang itu, dan ternyata sangat dalam. Mereka yang di barisan depan memperingatkan goblin di belakang untuk berhenti mendorong karena ada lubang di depan, tapi goblin di belakang mengabaikan mereka, dan tanpa sengaja mendorong barisan depan maju. Kepanikan pecah saat mereka berjatuhan ke dalam lubang. Hyunmin menyadari bahwa goblin musuh sama menyedihkannya dengan goblin miliknya. Seringai sinis menyebar di wajahnya saat dia menyatakan bahwa kemenangan sudah menjadi milik mereka. Para goblin yang terperangkap di dalam lubang menjerit, minta dilepaskan sambil saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Hyunmin mengejek mereka, mendesak mereka untuk terus meronta dan bergerak lebih dekat. Goblin musuh di dalam lubang mati-matian berusaha berdiri, tapi mereka malah saling menginjak satu sama lain. Lebih banyak goblin musuh datang menerjang maju. Hyunmin tahu bahwa setelah lebih dari separuh pasukan melewati lorong, mundur akan menjadi mustahil. Para goblin yang terperangkap di lubang menjadi pijakan bagi mereka yang menerjang dari belakang. Hyunmin bertekad untuk membuat mereka menyesal pernah menginjakkan kaki di wilayahnya. Para goblinnya menunggu dengan tenang. Lalu Hyunmin memberikan sinyal. Dia memerintahkan para goblin yang berjaga di atas untuk mulai melempari musuh dengan batu dan jangan berhenti. Hujanan batu turun ke dalam lubang. Goblin musuh menerima hantaman langsung di kepala mereka. Goblin-goblin Hyunmin terus mendorong lebih banyak batu dari tepi tebing. Banyak musuh di bawah hancur tertimpa batu. Satu goblin musuh akhirnya panik. Ia berbalik untuk melarikan diri, namun mendapati sekutunya menghalangi jalan. Goblin lain mengerang kesakitan saat batu besar jatuh menimpanya. Saat batu terus menghujani lubang, Hyunmin tahu musuh hanya menjadi sasaran diam tak berdaya. Terlalu sedikit yang tersisa untuk bisa memaksakan diri menerobos masuk. Banyak goblin musuh sudah mati atau terluka parah. Goblin musuh yang selamat masih berusaha melarikan diri. Hyunmin menyatakan bahwa keunggulan jumlah pasukan mereka tidak lagi berarti apa-apa. Kemudian dia memerintahkan semuanya untuk mengangkat tombak. Dia memerintahkan pasukannya untuk maju. Para goblinnya menusukkan tombak mereka ke musuh, dan mereka terus maju tanpa merusak formasi. Satu goblin ketakutan, tetapi Hyunmin memerintahkannya untuk fokus. Mereka harus menarik tombak mereka sebelum menusuk lagi. Beberapa goblin hanya memejamkan mata saat menyerang. Hyunmin mendesak mereka agar tidak lengah sedikit pun. Mereka harus menyelaraskan gerakan dengan goblin di sebelahnya, menjaga formasi, dan menembus pertahanan musuh. Lalu mereka maju. Para goblin itu menikam setiap musuh yang menghalangi jalan mereka. Kemudian mereka mendesak lebih jauh ke depan. Goblin musuh menjadi ketakutan dan tidak berdaya.
Mereka terus terhuyung mundur. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa lubang jebakan sudah ada di belakang mereka. Mereka jatuh satu persatu, menghalangi mereka yang sudah terjebak di bawah untuk memanjat keluar. Seluruh pasukan musuh terjebak di dalam lorong sempit itu. Senyum puas tersungging di wajah Hyun Min saat semuanya berjalan sesuai rencana. Hujan batu dari atas ditambah dengan dinding tombak yang maju dari depan membuat mereka berhasil mengendalikan pertempuran. Hyun Min mengingatkan semuanya bahwa semua yang telah mereka bangun semalaman telah membalikkan keadaan demi keuntungan mereka. Dia akhirnya mulai merasa yakin akan kemenangan mereka. Keyakinan itu sirna saat sesosok makhluk raksasa muncul. Makhluk itu berjalan lurus ke arah mereka, lalu berhenti tepat di depan lubang jebakan. Makhluk itu sangat besar, dan raungannya yang memekakkan telinga mengguncang seluruh lorong. Dampak teriakannya terasa, bahkan dari seberang lubang. Makhluk raksasa itu berjongkok, lalu melompat melewati lubang jebakan. Makhluk itu mendarat dengan aman di seberang sana. Hyun Min dan para goblin langsung kewalahan dengan kehadirannya. Makhluk itu adalah penguasa Bukit Hitam, seekor hobgoblin. Dia bertanya, apakah Hyun Min adalah penguasa yang baru diangkat, lalu mengejeknya karena penampilannya sangat tidak mengesankan sampai dia hampir tidak mengenali Hyun Min. Hyun Min menjawab bahwa dia langsung mengenali hobgoblin itu dari bau napasnya. Namun di dalam hati, dia menyadari bahwa penguasa ini terlihat sangat berbeda dari goblin biasa. Hobgoblin itu sudah muak mendengar omong kosongnya. Hal itu justru membuat Hyun Min semakin mengejeknya, bertanya apakah semua yang tidak disukainya otomatis dianggap sebagai omong kosong. Hobgoblin itu membentaknya untuk diam. Lalu dia menyarankan agar para kroko tidak usah ikut campur dan membiarkan kedua penguasa yang menyelesaikan pertempuran ini sendiri. Hyun Min tampak bingung. Dia mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati. Lalu dia bertanya, apakah hobgoblin itu menantangnya untuk bertarung satu lawan satu. Hobgoblin itu bertanya, apakah dia takut? Hyun Min menjawab bahwa dia sama sekali tidak takut. Hobgoblin itu menodongkan tongkat tulangnya lurus ke arah Hyun Min. Dia menyebut Hyun Min menyedihkan dan mengejeknya karena gemetar di hadapan penguasa barunya. Hobgoblin itu merasa mungkin dia terlalu berharap banyak pada Hyun Min. Dia berkata, sungguh disayangkan jika Hyun Min mati sebagai seorang pengecut. Namun sebelum dia selesai bicara, sebuah batu menghantam kepalanya dengan telak. Dengan murka, hobgoblin itu menuntut untuk tahu siapa yang berani mengganggu duel suci mereka. Lalu lebih banyak batu mulai berjatuhan. Dia mencoba menahan serangan bertubi-tubi itu, tetapi akhirnya batu-batu itu menguburnya hidup-hidup. Hobgoblin itu menderita luka parah. Luka-luka itu terbukti berakibat fatal. Hyun Min dengan dingin menyatakan bahwa kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Pertempuran sudah usai, jadi Hyun Min merasa tidak ada alasan untuk ikut campur secara langsung. Sistem secara resmi mengumumkan kemenangannya dalam perang wilayah. Senyum puas tersungging di wajahnya. Hyun Min memuji semua orang atas kerja keras mereka dan dengan bangga menyatakan bahwa mereka telah menang. Lutut seorang goblin lemas karena lega, yang lainnya bersorak kegirangan. Namun di antara mayat-mayat musuh, satu goblin masih hidup. Sebuah tombak segera diarahkan padanya. Goblin batu merah melihat korban yang selamat itu dan bersiap untuk membunuhnya tanpa ragu. Tetapi Hyun Min menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Dia segera menghentikan mereka. Goblin itu menatapnya dengan bingung. Semua orang berhenti bergerak, kebingungan dengan keputusan penguasa mereka. Hyun Min bertanya, apakah mereka baru saja akan membunuh korban yang selamat itu? Para goblin menjelaskan bahwa jika mereka membiarkannya hidup, dia hanya akan menyerang mereka lagi. Lagi pula, goblin Bukit Hitam telah menyiksa mereka selama bertahun-tahun, tetapi Hyun Min menolaknya. Dia menjelaskan bahwa membunuh goblin itu hanya akan menyisakan mayat bagi mereka. Namun, membiarkannya tetap hidup akan menjadikannya sebagai sumber daya. Kembali di Lembah Batu Merah, para tawanan perang diikat sementara hasil rampasan ditata di hadapan tahta Hyun Min. Hyun Min memeriksa semua yang telah mereka peroleh dari pertempuran itu. Wilayahnya telah naik dari level 1 ke level 2. Populasi awalnya yang berjumlah 47 jiwa telah menyerap 213 penduduk dari wilayah yang dikalahkan, menjadikan total populasinya 260 jiwa. Sumber daya yang mereka peroleh termasuk daging kering, buah, dan banyak potongan kulit tua. Hyun Min juga memperoleh kemampuan infanteri padat, yang sedikit meningkatkan moral dan pertahanan saat diaktifkan. Karena wilayahnya telah naik level, izinnya untuk mengakses informasi juga ikut meluas. Dia akhirnya mengetahui bahwa wilayahnya terletak di lantai 12 dari alam iblis bawah tanah. Sayangnya, memiliki lebih dari 200 goblin baru menciptakan masalah serius saat mereka sudah memiliki sangat sedikit makanan. Hyun Min sudah bisa melihat apa arti angka-angka itu. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati kelaparan. Mereka tidak punya cukup makanan untuk memberi makan goblin sebanyak itu, yang membuatnya mempertimbangkan untuk bertani. Wiki menjawab bahwa pertanian biasa mustahil dilakukan di lantai 12, sesuatu yang sudah diduga oleh Hyun Min. Namun kemudian dia menyadari sesuatu. Hyun Min bertanya buah jenis apa yang telah mereka dapatkan.
Jika para goblin tidak bisa bertani, dari mana mereka mendapatkannya? Salah satu goblin yang ditawan membalas dengan suara yang tidak dapat dipahami. Hyunmin memperingatkan bahwa jika dia menjawab dengan benar, dia akan mencoret namanya dari daftar penyiksaan. Goblin itu segera mengungkapkan bahwa dia mendapatkan buah tersebut dari sebuah pohon raksasa di dalam hutan. Tawanan lainnya menjelaskan bahwa mereka biasa menyelinap ke dalam hutan pada malam hari, mengambil buah yang jatuh, lalu lari. Hyunmin menyuruh para goblin itu untuk tenang. Lalu dia memandangi pasukannya yang sangat besar itu. Setelah menghitungnya, dia menyuruh 3 goblin untuk maju ke depan. Ketiga goblin itu segera patuh. Dia memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam hutan dan kembali sebelum fajar. Tawanan yang diikat itu tiba-tiba tampak cemas. Hyunmin memperhatikan reaksi aneh mereka dan bertanya apa yang salah. Ketika tidak ada yang bicara, Hyunmin menanyai mereka lagi. Seorang tawanan yang ketakutan akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang menjaga hutan itu. Membuat Hyunmin bertanya seperti apa wujud makhluk itu. Namun goblin itu mengaku bahwa dia belum pernah melihat makhluk tersebut. Yang dia tahu hanyalah siapapun yang berpapasan dengannya tidak akan pernah kembali. Setelah mempertimbangkan bahayanya, Hyunmin memutuskan bahwa hutan itu masih layak untuk diselidiki. Goblin yang ditangkap itu dengan gugup bertanya, apakah itu berarti dia tidak akan disiksa lagi? Goblin lainnya memprotes, berteriak bahwa para tawanan itu adalah penjahat yang telah menyiksa mereka dan pantas mati. Heuman berbalik ke arah pasukannya, yang seketika membuat mereka memekik ketakutan. Lalu dia bertanya, mengapa mereka yakin telah memenangkan pertempuran tersebut? Apakah mereka pikir itu karena mereka bertarung dengan baik, atau karena strategi mereka tanpa celah? Hyunmin menyatakan bahwa bukan keduanya. Mereka hanya sedang beruntung, dan tidak ada jaminan keberuntungan itu akan menyelamatkan mereka di lain waktu. Sebelum pertempuran berikutnya tiba, mereka harus bersiap dengan matang. Dia mengakui bahwa daftar penyiksaan itu hanyalah ancaman kosong. Alih-alih membuang waktu untuk sesuatu yang sangat tidak berguna, mereka punya pekerjaan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan. Begitulah cara mereka untuk bertahan hidup. Kalau mereka paham, mereka harus segera kembali bekerja. Malam itu, di dalam hutan, 3 goblin merangkak melewati semak-semak dengan tombak mereka. Seekor serangga tiba-tiba hinggap di kaki salah satu goblin. Dia hampir saja panik. Goblin di depannya langsung memarahinya karena membuat keributan dan mengingatkan semuanya akan perintah raja mereka. Hyunman telah memerintahkan mereka untuk tidak menyentuh apapun yang mereka temui. Tugas mereka hanyalah mengamati hutan lalu kembali. Jadi para goblin itu terus merangkak dalam diam. Goblin yang ada di belakang menepuk goblin di depannya, lalu menunjuk ke arah langit. Buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atas mereka. Goblin itu menatap buah-buah tersebut dengan saksama, lalu mereka menyadari ada benang-benang tipis yang melintang di antaranya. Ketiga, goblin itu membeku karena terkejut. Jaring laba-laba mengelilingi mereka dan juga buah-buah itu. Pemandangan itu membuat mereka kewalahan. Kemudian salah satu goblin melihat ke arah tanah. Dia melihat sesuatu yang tampak seperti abu. Goblin itu mengusap sebagian abu tersebut dan menemukan darah di bawahnya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, lalu berbisik bahwa mereka harus kembali. Ketiga goblin itu mulai mundur dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar seseorang mengerang kesakitan. Saat yang lain berbalik, mereka melihat teman mereka tergantung di udara oleh jaring laba-laba. Lalu sesuatu melesat melewati mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Sesaat kemudian, darah mulai menetes ke wajah mereka. Salah satu goblin mengusap cairan itu dari pipinya. Lalu dia gemetar saat menyadari bahwa itu adalah darah. Goblin yang lain dengan hati-hati memeriksa sesuatu di dekatnya. Saat makhluk itu bangkit, goblin tersebut membeku kebingungan, lalu berteriak menyuruh temannya untuk lari. Sementara itu, Hyunmin sedang menanyai sisa pasukannya. Dia mengetahui bahwa berjalan lurus ke depan pada akhirnya akan membawa mereka ke padang pasir. Sayangnya, para goblin itu sama sekali tidak tahu apa itu padang pasir. Hyunmin mengingatkan bahwa mereka pernah menyebutkan sebuah daratan yang tertutup pasir sepenuhnya. Barulah para goblin itu mengerti. Dia mengeluh bahwa sekadar mengumpulkan informasi dasar saja memakan waktu yang sangat lama. Meski begitu, dia jadi tahu bahwa ada sungai di sebelah kanan, perbukitan di sebelah kiri, hutan lurus di depan, dan padang pasir di balik hutan tersebut. Setidaknya dia akhirnya mendapatkan informasi lokasi yang dia butuhkan. Tiba-tiba, 2 goblin berlari tergesa-gesa ke arahnya dengan panik. Mereka berteriak sambil berlari secepat mungkin. Hyunmin langsung mengenali mereka. Lalu dia bertanya, kemana perginya teman ketiga mereka? Para goblin itu menjawab bahwa dia sudah lenyap. Sesuatu telah menyeret teman mereka ke atas. Hyunmin terkejut. Dia memarahi mereka karena ceroboh, padahal tugas mereka hanyalah mengamati area tersebut. Lalu dia melihat sehelai jaring menempel di bahu salah satu goblin. Hyunmin segera bertanya apa yang telah terjadi. Dia mendengarkan cerita mereka dengan saksama, dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Jaring menutupi pepohonan, lubang-lubang dalam menghiasi tanah, dan benang-benang yang kuat dan lengket membentang di seluruh hutan. Hyunman menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan laba-laba.
Parahnya lagi, laba-laba itu berukuran raksasa. Hutan yang lebat menempatkan pasukan goblinnya pada kerugian besar, membuat mereka kemungkinan besar akan terbunuh sebelum bisa melawan. Dalam skenario terburuk, mereka akan kembali tanpa makanan dan kehilangan setiap goblin yang dia utus. Hyunman menghela napas panjang. Segala sesuatunya tidak pernah mudah baginya. Dia berharap ada cara lain. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk mengemasi barang-barang mereka, karena mereka akan pergi ke dalam hutan. Di bawah langit malam, laba-laba raksasa itu memangsa lengan goblin yang mati tersebut. Ia sudah menelan sisa tubuhnya. Laba-laba itu sangat besar dan menakutkan. Kembali ke tokoh utama kita, Hyunman memimpin para goblin menuju hutan. Bahkan anak-anak pun ikut bersama mereka. Lalu dia menunggu. Kelompok itu akhirnya mencapai tepi hutan, tetapi Hyunman sama sekali tidak menyangka laba itu akan tetap bersembunyi sepanjang hari. Dia mengira setidaknya akan ada satu yang muncul. Tanpa informasi lebih lanjut tentang mereka, menyerbu hutan secara membabi buta sama saja dengan bunuh diri. Seekor goblin diam mulai memakan sesuatu, tetapi goblin lain menyadarinya dan langsung berusaha merampas makanan itu. Hyunmin memperhatikan mereka berkelahi dan tahu bahwa sisa jatah makanan mereka tidak akan bertahan lama. Mereka tidak bisa terus-menerus menunggu. Dia menggigit sehelai jaring laba-laba, bergumam bahwa dia berharap bisa menemukan kegunaan dari benda itu. Lalu dengan santainya dia menggunakannya sebagai benang gigi. Hyunmin melihat goblin kecil itu berlari menjauh dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Ketakutan karena ketahuan, anak itu pun membeku. Hyunmin memperingatkannya agar tidak berkeliaran sendirian dan menyuruhnya kembali ke kawanan. Dia mengingatkan para goblin bahwa mereka tidak berada di sana untuk bermain. Semuanya harus berjaga-jaga dan memastikan tidak ada yang pergi berkeliaran. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur menggelegar di langit. Suara itu mengejutkan semua orang. Lalu hujan mulai turun dengan derasnya. Hyunmin langsung menatap ke langit dan memerintahkan semuanya untuk berteduh di dalam gua. Hyunmin menghela napas frustrasi. Rupanya, bahkan dunia iblis pun mengalami hujan, lengkap dengan guntur dan kilat. Badai yang tak terduga itu membuatnya berpikir. Lalu sesuatu terlintas di benaknya. Hyunmin menarik sehelai jaring laba dari kedua ujungnya. Dia mengamati dengan saksama apakah hujan telah memengaruhinya. Namun seperti dugaannya, tidak ada yang berubah. Hyunman masuk ke dalam gua dan bertanya, apakah semuanya sudah berkumpul. Dia memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap di sana sampai hujan berhenti. Para goblin itu mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Kemudian satu goblin mendekati tuannya. Ia memberitahu Hyunmin bahwa ada seseorang yang hilang. Hyunmin terpaku. Dia menuntut untuk tahu apakah mereka sudah memeriksanya dengan benar. Dia menghitung sendiri semuanya sebelum bertanya goblin mana yang menghilang. Anak-anak itu mendekatinya dengan hati-hati. Hyunmin menyadari bahwa anak yang hilang itu adalah bocah kecil yang tadi. Dengan marah, dia berteriak bahwa bocah nakal itu pasti sedang cari mati. Dia memaksa dirinya untuk tenang sambil mempertimbangkan apakah akan mengirim beberapa goblin untuk mencari anak itu. Namun mengingat penilaian mereka yang buruk, Hyunmin tahu mereka tidak akan bisa menghindari jaring-jaring itu. Akhirnya, hujan mulai mereda. Hyunmin mengamatinya dengan saksama dan berdoa agar anak itu tidak pergi terlalu jauh. Dia mengambil sebuah tombak lalu pergi keluar. Para goblin langsung memanggilnya. Hyunmin memberitahu mereka bahwa dia akan segera kembali dan memerintahkan semuanya untuk tetap di dalam. Ini bukanlah sebuah permintaan. Saat dia menyusuri daerah itu, kakinya menginjak genangan air. Apapun bisa muncul dari dalam hutan, dan Hyunmin harus mengakui bahwa dirinya ketakutan. Namun mengambil resiko di tengah krisis adalah hal yang Hyunmin yakini harus dilakukan oleh seorang pemimpin sejati. Kemudian dia melihat sesuatu di tanah, jejak kaki mungil. Dia menoleh ke arah jejak itu mengarah. Sambaran petir yang dahsyat menyambar di suatu tempat di depannya. Diikuti oleh jeritan yang memekakkan telinga. Sesuatu sedang terbakar di kejauhan. Hyunmin bertanya-tanya apa itu. Hyunmin bergegas menuju kobaran api tersebut. Goblin kecil itu datang berlari menembus hutan. Ia menangis sambil berlari kencang ke arahnya dengan putus asa. Pantatnya terbakar. Saat ia mencapai Hyunmin, ia langsung melompat ke arahnya. Hyunmin berteriak menyuruhnya menunggu. Dia menangkap anak itu di udara. Bocah nakal itu menangis terseduh. Seduh mengatakan bahwa pantatnya terbakar. Hyunmin mendesaknya untuk tenang, tapi malah tertampar karena anak itu meronta-ronta dengan panik. Dia membaringkan goblin itu dan meletakkan pantatnya yang terbakar ke dalam genangan air. Akhirnya, anak itu menjadi tenang. Hyunmin segera memarahinya karena berkeliaran sendirian. Sambil berlinang air mata, goblin kecil itu menjelaskan bahwa adik laki-lakinya ingin makan buah. Adiknya menangis setiap hari karena kelaparan. Hyunmin berargumen bahwa itu bukan berarti ia bisa datang jauh-jauh ke sana sendirian dan membakar dirinya sendiri. Lalu dia menyadari sesuatu. Semenjak Hyunmin tiba di dunia iblis, ini adalah pertama kalinya dia melihat api. Hyunmin melepas mantelnya, lalu merobek sehelai kain dan mengikatnya di ujung tombaknya. Sementara itu, para goblin lainnya melangkah keluar dari dalam gua.
Mereka takut membangkang perintah tuannya. Tetapi setelah menyadari Hyun Min mungkin dalam bahaya, mereka tahu mereka harus menyelamatkannya. Mereka mendengar suara aneh datang dari arah hutan. Para goblin sangat ketakutan, terutama karena mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Tetap saja, salah satu dari mereka bersikeras bahwa mereka harus terus bergerak, jadi mereka terus maju. Kemudian mereka melihat cahaya misterius di kejauhan. Para goblin langsung panik dan bersiap menghadapi apapun yang menanti mereka. Nyala api itu membesar saat mendekat. Satu goblin menatap dalam keheningan yang terpaku. Lalu mereka semua berlutut. Pada saat itu, rasa takjub yang luar biasa merampas napas mereka. Nyala api terang yang membakar sendirian dalam kegelapan adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh satupun dari mereka. Dan sosok yang membawa api itu adalah Hyun Min. Bagi mereka, dia terlihat seperti dewa yang turun ke dunia iblis. Di tangannya terdapat sebuah obor seadanya. Setiap goblin memberi salam kepada tuannya. Hyun Min bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Dia sudah memerintahkan mereka untuk menunggu di dalam gua. Meski begitu, kedatangan mereka sangat menguntungkannya. Hyun Min mengeluarkan jaring laba dari sakunya, lalu menahannya di atas api. Jaring itu langsung terbakar, membuat para goblin terpesona. Sesuai dugaan Hyun Min, dan dia mengakui bahwa penemuan ini adalah berkat si goblin kecil. Jadi dia memutuskan untuk memberi anak itu sebuah nama. Dia memberinya nama Kim Prometheus atau disingkat Kimpro. Bagaimanapun juga, dialah yang menuntun mereka pada api. Hyun Min dengan lembut mengelus kepalanya. Sistem mengumumkan bahwa dia telah memberikan nama kepada penduduk wilayah untuk pertama kalinya, mengaktifkan efek pemberian nama. Goblin kecil itu secara resmi diberi nama Kim Prometheus. Mulutnya ternganga, lalu tubuhnya mulai melayang di udara. Kali ini, mulut Hyun Min ikut ternganga. Sepertinya mendapatkan nama telah membangkitkan kesadaran diri yang baru dalam diri si goblin kecil. Anak itu bergumam pelan menyebut nama barunya, Kimpro. Hyun Min bertanya apa yang telah berubah. Para goblin lainnya mulai menyorakan nama Kimpro. Hyun Min segera menatap tajam ke arah mereka, lalu mengingatkan semua orang bahwa ini bukan waktunya untuk merayakan. Dia menyuruh mereka berkumpul agar dia bisa memberi masing-masing goblin sebuah obor. Senyum licik menyeringai di wajah Hyun Min saat dia menyatakan bahwa akhirnya tiba giliran mereka.